Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pamungkas, Prodi Sistem Informasi Palangkaraya. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum struktur data. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Kemudian lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS dan jelaskan tahap demi tahap proses pencarian pada gambar dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, langsung saja kita masuk ke NetBeans ya. Di sini sudah saya input untuk coding pada program Java yang saya beri nama file dfs3 program. Sebelum saya run dan sebelum saya jelaskan apa itu DFS, di sini saya sedikit akan menjelaskan apa yang saya input. Yang pertama, di sini setiap node memiliki value dan children atau daftar anak-anak di sini. Kemudian menggunakan 8 node yang sesuai soal tadi, A1 sampai A8. Ya, di sini sudah saya masukkan sampai dengan node A8. Kemudian menggunakan struktur pohon ya. Di sini visualisasinya menggunakan struktur pohon dan ya, ini kita coba run. Oke, kita coba masukkan yang kita cari itu A5. Oke. Jadi target sudah ditemukan, A5. Mengunjungi yang pertama A1. Kemudian dari A1 turun ke anak A2. Kemudian dari anak A2 turun ke anak A4. Kemudian dari anak A4 turun ke anak A8, mengunjungi A8, target tidak ditemukan karena, dan terakhir A8 tidak memiliki anak, target tidak ditemukan di subtree A8. Kemudian kembali ke parent A4, target tidak ditemukan di subtree A4. Kemudian kembali ke parent A2, turun ke anak A5, mengunjungi A5 dan target ditemukan di A5. Oke, sedikit saya jelaskan di sini. Untuk DFS ini adalah mode pencarian atau deep first search atau pencarian yang dilakukan secara mendalam. Nah, DFS ini melakukan pengecekan secara mendalam, yaitu node paling dalam sebelum, dan dicek terlebih dahulu sebelum kembali ke node yang sebelumnya. Dan struktur data pada DFS ini bersifat last in first out atau LIFO dari stack algoritma untuk terus mendalami jalur terakhir yang dimasukkan. Oke. Jadi dari gambar ini ya, kita tadi sudah tentukan targetnya adalah A5. Sehingga dari urutan kunjungan DFS tadi yang kita sudah tentukan A1, A2, A3, A1, A2, A4, A8 ya, karena mode pencariannya DFS adalah turun ke bawah sebelum dia kembali ke node yang sebelumnya. Maka di sini adalah yang dikunjungi dulu adalah A1, A2, A4, A8, kemudian dia kembali ke A2, artinya ke A5, kemudian A3, A6 dan A7. Inilah urutan kunjungan DFS jika kita lihat dari
struktur pohon tadi. Kemudian path pencariannya, jika kita tentukan targetnya A5 tadi, maka dari A1 turun ke A2, A2 dia akan turun ke A4, kemudian dia akan turun ke A8. Karena di A8 tidak ditemukan goalnya atau tujuan yang kita cari tadi, target A5, maka dia akan kembali ke A2, kemudian dia akan menemukan di targetnya yaitu di A5. Sehingga node yang dikunjungi adalah A1, A2, A4, A8, kemudian kembali ke A5 gitu. Jadi untuk DFS ini memiliki kelebihan yang lebih efisien mencari solusi yang jauh dari root node, karena tidak perlu mengecek semua node pada level yang sama. Namun DFS ini juga memiliki kekurangan, di mana dapat terjebak dalam loop yang tak terhingga jika graf memiliki siklus. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Kemudian lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan BFS dan jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke. Kembali kita ke NetBeans. Di sini kita masuk ke file yang saya beri nama BFS Graph Search. Oke. Sebelum saya run dan sebelum saya jelaskan apa itu BFS, juga saya di sini akan sedikit menjelaskan apa yang saya masukkan atau saya input di perintah pada program NetBeans ini. Yang pertama, definisikan hubungan antar node ya. Di sini berarti artinya A1 itu terhubung ke A2 dan A3, A2 itu terhubung ke A1, A4 dan A5, A3 itu terhubung ke A1 dan A6 dan seterusnya. Kemudian nilai dari setiap node ya, ini adalah A1 bernilai 10, A2 nilainya 25, A3 nilainya 15 dan seterusnya. Kemudian di sini artinya Q linked list adalah antrian node yang akan dikunjungi. Kemudian set string visit new, hash set adalah node yang sudah dikunjungi. Kemudian map string parent new hash map adalah untuk melacak jalur. Oke, kita langsung coba run ya. Di sini contoh target yang nilai yang akan kita cari adalah 45 ya. Oke. Untuk mencari nilai 45, maka langkah pertama node adalah ke A1, kemudian A1 ke A2 yang nilainya 25. Kemudian ke langkah yang ketiga, node saat ini ada di A3 atau yang nilainya 15, tetangga dari A3 adalah A1 dan A6 sesuai dengan perintah yang di atas. Kemudian seterusnya hingga hasil pencariannya adalah nilai 45 ditemukan di node A8. Jalur dari A1 ke A8 adalah A1, A2, A5, A8. Total node yang dikunjungi adalah 8. Oke, kita masuk lagi ke gambar yang sedikit bisa saya jelaskan. Untuk BFS adalah Breadth First Search atau pencarian yang dilakukan secara melebar. Urutan pengecekan node pada BFS ini dilakukan secara melebar, yaitu semua node pada level yang sama akan dicek terlebih dahulu sebelum pindah ke level yang berikutnya atau
turun ke level yang selanjutnya. Kemudian struktur data pada BFS ini bersifat first in first out atau FIFO, bahwa simpul paling dekat dengan simple paling awal akan dikunjungi terlebih dahulu. Ya, di sini coba saya jelaskan ya untuk target yang tadi saya input adalah A8 atau 45 nilainya. Jadi untuk ke target 45 berbeda dengan tadi yang di DFS. Kalau di BFS ini dia melakukan pencarian ke samping atau ke kanan. Jadi dari A1 turun ke A2, kemudian ke A3, kemudian ke A4, turun lagi ke A5 di level 3, kemudian ke A6 di level masih di level 3. Kemudian dia turun ke level 4 yaitu di A7. Kemudian yang terakhir dia di A8 yang nilainya 45. Sehingga hasil kunjungan ya, makanya tadi hasil kunjungan not total yang dikunjungi tetap ya hasilnya adalah 8. Maka berbeda tadi dengan BFS. Kalau BFS dia melakukan pencariannya ke bawah, ke dalam. Maka kalau dari BFS ini tidak 8 not yang dikunjungi, melainkan 6. Karena dari A1, A2, A4, A7, kemudian dia kembali ke A5, kemudian ke A8. Beda dengan yang sekarang ini BFS dia melakukan pencarian ke samping. BFS ini juga memiliki kelebihan yang pertama lebih efisien dalam mencari solusi yang dekat dengan root node karena dapat menemukan solusi yang lebih cepat. Dan BFS ini juga memiliki kelemahan membutuhkan lebih banyak memori untuk menyimpan node pada level yang sama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, cukup sekian tugas praktikum 3 struktur data dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.